Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Afifa. Saya dari kelas PGSD 18K1 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi meningkatkan motivasi belajar siswa guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Ikaria Sugesti SSMPD. Baik, maka dari itu saya langsung saja untuk memaparkan materinya. Apakah Anda tahu apa sih tujuan belajar? Ya, tujuan belajar adalah untuk tumbuh atau bisa diartikan sebagai tumbuh menjadi lebih baik. Nah, lalu apa Anda tahu juga apa sih pengertian motivasi belajar? Motivasi belajar merupakan hal yang sangat penting atau sangat amat penting untuk meningkatkan pencapaian prestasi belajar siswa. Dan kewajiban seorang guru untuk senantiasa meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa. Ya, bisa jadi dari mata pelajaran tersebut, dan bisa jadi dari guru yang menyampaikan materi pelajaran itu sendiri ya. Juga mengenai materi pelajaran yang dikeluhkan oleh siswanya sebagai hal yang sangat membosankan. Bisa jadi karena terlalu sulit, atau bisa jadi karena terlalu banyak bahan untuk waktu yang sangat terbatas. Oke, dari beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya motivasi belajar, tentunya ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagaimana ya cara meningkatkan motivasi belajar? Oke, yang pertama ya, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Bagaimana maksudnya? Oke, melakukan hal yang sama terus-menerus akan bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Nah, maka dari itu, ketika siswa bosan ya cenderung akan mengganggu proses belajar. Nah, tentunya harus diadakan variasi supaya membuat siswa itu tetap konsentrasi dalam belajar dan termotivasi dalam belajar, juga menimbulkan semangat belajar. Nah, cara meningkatkan atau memotivasi semangat belajar siswa yang kedua yaitu jadikan siswa peserta yang aktif. Nah, di mana pada usia muda sebaiknya diisi dengan melakukan beberapa kegiatan. Contohnya seperti berkreasi ya, lalu belajar menulis, berpetualang, mendesain, menciptakan suatu masalah, atau bisa jadi dengan dapat menyelesaikan suatu masalah. Jangan sesekali menjadikan siswa peserta yang pasif di kelas ya. Sebab apa? Ya, sebab dapat menurunkan minat belajar siswa, juga dapat mengurangi rasa keingintahuannya ya. Maka dari itu, dengan menggunakan metode belajar yang aktif, selain menyenangkan, juga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa di dalam kelas tersebut. Baik, yang ketiga yaitu dengan membuat tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Maksudnya bagaimana? Nah, realistis itu dalam pengertian bahwa standar tugas cukup berbobot untuk memotivasi siswa dalam menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Namun tidak terlalu sulit ya, agar jangan banyak siswa yang gagal yang berakibatkan menurunkannya semangat siswa dalam belajar. Yang keempat ya, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif bagaimana sih? Ya, tentunya kelas yang aman, tidak ribut, tidak mendikte, dan cenderung selalu mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya. Itu akan menumbuhkan motivasi untuk belajar. Nah, apabila siswa belajar di suatu kelas, nah, mereka tidak hanya memandang kemampuan akademis mereka, maka mereka akan cenderung terdorong untuk selalu terus-menerus mengikuti proses belajar. Baik, cara meningkatkan atau memotivasi belajar siswa yang kelima.
atau yang terakhir ya, yaitu libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Jadi, arahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan proses belajar mengajar. Nah, jangan hanya terpaku pada nilai ujian atau hasil tugas saja ya. Bantulah siswa dalam mencapai tujuan pribadinya, terus pantau perkembangan mereka. Baik, tak ada rahasia untuk menggapai kesuksesan. Nah, sukses itu dapat terjadi karena suatu persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau dalam penjabaran materinya belum sesuai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.